mungkin teman-teman yang ngeliat postingan gua di Instagram, di YouTube, nanya-nanya nih di mana sih sebenarnya tokonya. Tokonya itu ada di area, nanti kita tahu deh alamatnya lebih jelas ya. Yang pasti tempatnya nih, ya deh, sana. Lihat kontak kan, ikut yuk. Halo, selamat siang. Wah, kita ketemu sama yang punya. Dan ini nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sebelum kita bahas lebih jelas detail konten ini, ngomong masuk ke kelas dulu. Kalau tadi kan SOP nih ya kan. Nah, ini kita lihat nih, konsep aquascape itu jadi semuanya itu hidup banget. Tanamannya hidup, terus juga tanamannya pun banyak berapa jenis gitu ya. Ikan-ikannya pun bisa banyak beragam, dan konsep itu memang keren banget. Jadi kita kayak punya ekosistem dalam kehidupan kita, dalam rumah kita. Oke, bro, gue pengen ngobrol-ngobrol boleh? Siap. Boleh gimana ya? Sini boleh? Boleh, di sini aja. Oke deh. Oke, di sini ya. Aku di sini sambil nongkrong-nongkrong boleh? Boleh. Nah, kita ini aja nih. Nah. Oke. Santai ya. Kalau konten santai itu seru ya kan, karena basically kita natural. Oke kok, kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Anyway, sebelum kita ngomong, karena jujur nih, gue pribadi aquascape dari lu puas banget, karena apa ya, banyak yang ketika gue posting di Instastory, di Instagram gue dan di semua kanal social media gue bilang, wah ini keren nih, udah jadi banget gitu kan. Tapi sekarang gue pengen tahu nih, untuk lo sendiri, boleh nggak diceritain awal berdiri di Forestry kapan dan gimana nih awalnya? Ya, untuk Forestry sih sebenarnya kita baru secara publiknya itu baru beberapa bulan. Terus sebelumnya kita cuma mengambil jualan, habis bicara. Oke. Nah, mungkin banyak kan teman-teman kita yang awam nih tentang akuarium. Akuarium itu orang mikir ya udah cuma ada ikan, ada apa namanya oksigen dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi lo ngeliat kayak gini loh. Kita bahas guys, ini akuarium, aquascape. Yang ini kalau kita ngeliat tuh ini kita nih hidup semuanya. Ini boleh ceritain ya konsepnya seperti apa? Jadi mungkin pada awalnya mau menceritakan untuk aquascape dulu ya. Aquascape Secara itu, general. Iya, secara general. Aquascape itu kita menciptakan ekosistem ibaratnya berkebun di dalam air. Berkebun di dalam air. Di dalam air. Nah, jadi kita menciptakan ekosistem dari tanamannya, ikannya dan segala macam, ada undang-undang hasil ini juga, dan mereka bertumbuh sendiri di dalam akuarium. Kita tetap merawat dan menciptakan habitat seperti di alam aslinya. Jadi kita sebenarnya membuat dunia baru ya. Dunia baru di dalam kota, karena masing-masing punya konsep tersendiri dan keren. Pokoknya teman-teman harus congkrongin dari awal sampai akhir, karena kita akan showing aquascape yang ajib banget, yang keren banget. Oke, nah ngomongin tentang sejarah aquascape, boleh nggak kan? Kalau orang dengar akuarium ikan kayaknya udah nggak asing, tapi aquascape di dunia ini pertama kali itu happening, booming itu tahun berapa dan gimana nih? Aquascape di dunia itu, atau di Indonesia deh? Di Indonesia itu pertama kali mungkin beberapa tahun terakhir ya, 4-5 tahun terakhir, dan itu juga sudah ada protonya seperti Dodi yang dari Aquajaya, itu salah satu sponsor aquascape di Indonesia. Berarti ada asosiasinya, ada komunitasnya gitu ya? Banyak. Kalau komunitasnya sih untuk aquascape sekarang udah mulai banyak, dan peminatnya juga udah mulai banyak. Oke. Jadi ini salah satu challenge untuk teman-teman yang suka flora dan fauna ya, karena menggabungkan antara tanaman dari generasi flora dan ikan-ikan dari fauna. Berarti kita menggabungkan kehidupan kita di tanaman dan hewan yang memang kita membuat ekosistem yang baru dalam kota. Dan ngomong-ngomongin tentang aquascape, setiap kota ini punya desain yang beda-beda, punya tematik yang beda-beda. Nah, untuk ngomong-ngomong pemilihan tanaman, ini sebenarnya tanaman apa aja sih, memang khusus tanaman air atau tanaman apa aja yang bisa diaplikasikan kayak misalnya ini? Untuk tanaman itu dia khusus di air, jadi memang di alam aslinya itu semi darat atau full air untuk tanaman. Yang basicnya memang dia hidup di air ya? Yang memang hidup di
jenis-jenisnya itu berbagai macam ya, ada mungkin puluhan ribu jenis. Jadi kalau ini salah satunya kita sebutin aja, kalau ini krokodil triparta. Ini krokodil triparta. Ya, ini juga bisa di darat, bisa di air. Jadi dia pertumbuhannya bisa di darat, juga masuk ke air juga bisa. Oke. Jadi sebenarnya opsi tanamannya ini banyak banget ya. Banyak banget. Jadi Jadi kok bilang ada ribuan. ada ribuan jenis. Jadi mungkin yang bisa di ini itu sesuai tema. Sesuai tema. Jadi aquascape itu ada beberapa tema. Misalnya kayak gini, Iwagumi. Ini konsepnya Iwagumi. Oke. Iwagumi ya? Iwagumi ya. Betul sekali. Dan misalnya untuk forest itu tergantung dari tema. Jadi pemilihan tanaman juga tergantung dari tema. Terus tergantung dari cahaya lampu. Maunya yang highlight atau low light. Jadi kita harus menyesuaikan dengan spesifikasi di dalam aquarium. Oke. Tadi kan baru Iwagumi yang kita bahas. Tapi kalau ini teman-teman ada yang penasaran ya. Tadi mungkin kita sambil moving ya, coba jelasin satu tema-temanya. Secara keseluruhan nih kok. Kita ngomongin aquascape untuk teman-teman mungkin yang sekarang sedang sedang stay at home, work from home gitu kan. Ini kan bisa jadi sebuah hormon tersendiri ya. Kita lihat ikan, bawahnya lebih relax gitu kan, lebih enjoy, lebih segar gitu, segar lihatnya. Ya kan, ini bisa jadi treatment yang bagus untuk teman-teman juga yang pastinya sekarang akhirnya waduh lagi suntuk nih, ke mall agak bisa ya kan, mau nongkrong dibatasin ya kan, dan lain hal karena kita ya lagi new normal gitu kan. Dan sambil kita menantikan kondisinya akhirnya normal kembali, tentunya kita perlu sesuatu treatment yang bagus. Salah satunya pilihannya adalah punya aquascape. Wah, gue mau tanya nih, kalau misalnya dari semua tema apa sih yang paling digemari dan menjadi keunggulan dari aquascape sendiri di Indonesia? Untuk tema-tema sepertinya nggak ada secara spesifik yang digemari. Jadi tergantung dari pandangan orang, mereka lebih senang yang lebih banyak tanamannya yang seperti ini, atau lebih ke hardscape-nya, jadi bebatuan atau kayunya yang kita rancang seperti landscape aslinya. Oh, jadi tergantung dari masing-masing orang lah. Oke. Nanti kita akan coba jelasin karena jujur nih, ini semuanya keren. Teman-teman mungkin yang ada di area Jakarta dan Tangerang ya, boleh mampir ke sini kan. Anyway, kok ini alamatnya jelasin di mana kok? Oh, alamatnya di Geraha Raya, Tangerang Selatan. Oke. Di Ruko 08. Nama tokonya Foreste Aquanature. Patokannya dekat apa ya? Bintaro Chain dekat apa? Patokannya dekat Transmart Bintaro. Nah, jadi teman-teman yang penasaran nih lihat channel ini terus pengen kira-kira tahu koleksi-koleksinya, karena juga ini juga ada beberapa yang dijual juga, ya kan? Teman-teman boleh juga follow Instagramnya di mana kok? Di Foreste Aquanature. Nah, di sana juga lengkap ya. Ada beberapa koleksi-koleksi toko yang ditampilkan ya. Ya. Oke, kok ini kayaknya nggak asik kalau kita bahas ini kan Iwagumi ya. Ini konsepnya adalah lebih banyak tanaman. Nah, gue penasaran yang sebelah sana kok. Kayaknya banyak banget yang keren-keren. Jangan-jangan gue habis syuting ini gue bakal bawa pulang lagi satu ya. Oh aduh, di rumah jadi aquascape semua nih. Tapi thank you nih Forest nih. Oke kok kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Oke. Kok, nah sebelum penjelasan, gue pengen tanya nih, ini yang paling depan, ini konsepnya apa nih? Ini konsepnya forest style. Bro, boleh lebih deketin bro? Nah, ini forest style ya? Iya, jadi lebih menyerupai hutan-hutanan. Oke. Dan diorama yang landscape seperti hutan lah. Seperti hutan ya? Oke, kita lihat memang konsepnya seperti hutan asli ya. Bayangin kalau teman-teman theater of mind atau mungkin berimajinasi, ini bisa dibayangin misalnya kita ini jadi orang di sini jalan, terus ini kan kayak lembah gitu, ini antara hutan gitu kan, dan belantara banget. Tapi ini diisinya sama ikan, bukan sama manusia mini ya. Oke, ini konsepnya forest ya. Kok ini anyway dijual juga nih kok? Dijual juga. Oke, kalau kisaran yang ini gue pengen tahu, mungkin teman-teman juga ada yang penasaran pengen tahu rate-nya di berapa sih kalau ini? Rate-nya itu sekitar di 6 sampai 7 itu udah dapat yang full set. 6 sampai 7 juta. Wah, ini harga sangat terjangkau karena teman-teman udah beli langsung jadi aquascape-nya. Jadi nggak harus lagi maintain, nggak harus lagi nanam, itu udah jadi kok ya. Udah jadi. Overall tinggal langsung nikmatin aja dan semua keluarga bisa trek sama-sama. Oke, dari yang forest kita berlanjut ke yang kedua. Nah, ini konsepnya apa nih? Ini
ini konsepnya temanya mountain, jadi seperti pegunungan atau biasanya disebutnya diorama. Seperti diorama ya? Iya. Oke, kita lihat ya, warna-warnanya begitu apa ya, begitu sangat alami, seger gitu. Nih, kok ini rumput yang ini sama rumput yang itu hidup semua nih? Hidup semua. Oh, ini bukan dummy kan ya? Bukan. Hidup semua ya. Wow, ini yang menjadikan aquascape menjadi lebih keren karena kenapa? Setiap tanaman yang ada di sini, ini kita lihat ya, tanaman yang ini, tanaman ini, tanaman ini semuanya hidup. Jadi artinya ini ya kita benar-benar punya sebuah ekosistem terbaik. Dan kalau kita lihat detail, nah ini ada udang ya kan, ada udang. Oh, udang juga bisa masuk sini ya? Bisa. Udang, bahkan juga kepiting nggak bisa masuk? Atau mungkin nggak bisa. Nggak bisa ya? Di dalam aquascape itu nggak bisa masuk karena dia ada capitnya, bisa merusak. Oh iya iya. Berarti ada beberapa pattern tertentu ya? Oke, ini konsepnya tadi kan itu forest ya? Forest ini Tema mountain. Nah, kalau sebelah sini, wah ini gue udah bisa nebak nih. Karena ya bukan nebak sih, karena emang udah ada ikan cupang di sini. Ini tempatnya ikan cupang nih, tapi keren nih tematik ya. Bisa kan kalau ikan cupang yang kontemporer kan suka disimpannya di botol bekas botol bekas tempat kecil. Tapi kalau ini ikan cupang teman-teman semua bisa lebih apa ya, lebih keren ya, terlihatnya dan lebih atraktif juga. Nah ini kalau kayak kebangun kayak gini nih, oh bangun sendiri nih. Oh, kalau ini kita datangin langsung, kita distributornya. Jadi untuk pengrajinnya itu di Bali kalau. Wah, ini dari Bali, ada di Tangerang Selatan, ya kan? Dan ini limited banget, jumlahnya nggak banyak. Jadi teman-teman beruntung banget kalau teman-teman bisa dapetin salah satu dan ada di kamar atau di rumah teman-teman semua. Oke, kok untuk yang ini ada yang mau dibahas nggak? Ini kalau mau lagi ini ngapain? Nah, kalau ini bukan aquascape, tapi ini namanya terrarium. Terrarium, itu apa? Terrarium itu kita membuat sama seperti ekosistem di dalam ini juga, di dalam akuarium atau jar seperti ini. Cuman ini tanamannya juga tanaman darat. Tanaman darat ya? Iya. Oh, oke. Kalau ini tidak perlu dirawat, tanpa perawatan, cuman dapat cahaya aja mereka sudah cukup. Oke. Jadi ini juga salah satu challenge teman-teman yang pengen mencoba faunanya ya, flora ya, kalau flora bisa jadi juga. Oke. Untuk ini sebenarnya basic apa nih? Ini basic buat palu-palunya ya? Iya, kalau ini hardscape, Oh, namanya hardscape yang kita bikin nanti untuk orang tinggal beli aja, lalu dimasukin ke akuarium, terus planting, tinggal ditanam aja. Jadi sudah kita sediain. Tuh, kisarannya juga. Lu kan kalau bikin sendiri kayaknya susah bro, ya kan? Dan ini tinggal langsung di sini, tinggal langsung masuk ke konsep aquascape-nya ya. Iya. Ya, ini keren sih. Ini kelas berapa nih namanya? Iwa Kumita. Oh sama ini. Oke, kita move ke sini. Oke, nah, ini juga keren. Tapi ternyata ini udah yang punya nih. Kerennya tapi udah ada yang punya. Udah yang mau ambil ini kayaknya. Ngomong ini konsepnya gimana kalau ini? Kalau ini temanya natural. Natural dan ini sengaja kita bikin supaya maintenance-nya lebih gampang karena yang ini bisa diangkat. Nah, jika kita mau maintenance ini bisa diangkat, bisa dikeluarin dulu baru kita maintenance akuarium di dalamnya. Dengar loh bro. Oke, berarti ini dari batang pohon asli. Batang pohon. Terus, nah, gua mau tanya, ini sih kayak tanaman-tanamannya ini di sini, itu benar-benar hidup? Apa lu tempelin doang nih kok? Pada awalnya kita tempelin sebagian, kita tempelin ini, terus berjalan 2 bulan dia udah pasti ngarpet sendiri nih, udah full. Jadi udah ini. Jadi dia kayak menempel ke inangnya terus merambat sendiri ya? Iya. Wah keren. Ini kalau di dataran atau di daratan ini kayak model-model rumput Jepang kali ya, dipasang satu terus dibalas semua gitu ya? Iya, model-model gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita balik ke sebelah sini. Ini masih teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ikan cupang Indonesia. Kenapa gue bilang Indonesia? Karena dominan warna merah putih, ya kan? Dan ini seru juga, lucu juga. Dan tadi ini basicnya lebih apa ya? Lebih bentuknya sama kayak itu, konten juga. Iya betul. Temanya tema mountain. Jadi kita bikin dalam bikin ini untuk khusus cupang. Oke. Berarti ini untuk yang ikan-ikan air statis ya? Ya. Tanpa harus ada gelembung, tanpa harus ada oksigen.
Lebih baik sih cupang, karena cupang lebih bisa bertahan tanpa oksigen. Oke. Cupang itu lebih bisa bertahan tanpa oksigen, ya. Oke. Tadi sudah lihat ikan cupang. Sekarang kita ke sebelah sini. Ini konsepnya gimana kok? Kalau ini sama, natural juga konsepnya. Konsepnya Jadi, mirip. Iya, kalau kayak gitu dia juga natural, ini juga natural. Ini lebih gede ya? Ini 60 cm dan lebih besar. Dan pemilihan tanamannya juga lebih banyak. Jadi yang di belakang itu kita pakai Rotala Red Blood sama Rotala Red Rotala Blood. Hara. Yang bagian depan ini namanya Kadaka Mini dan ini Buce Palandra. Kalau ini tanaman endemik Kalimantan. Tuh. Jadi cuma ada di Indonesia. Teman-teman yang nonton channel ini, lu harusnya tulis nama-namanya. Kenapa? Karena kita di edukasi ini nggak bisa lu dapetin dengan cara di luar sana gitu ya. Lu harus sharing sama seperti Koko gitu ya, dengan orang-orang yang memang expert di bidangnya dan sudah passion, suka dengan dunia aquascape. Jadi memang tadi ini kan sampai ibarat kata gini kok, dari awal ini kan berarti ini hidup semua nih ya, tanamannya semuanya gitu ya. Dari awal sampai jadi gini, kalau untuk orang mau mulai ini biasanya berapa lama prosesnya? Untuk awal tanam sampai tanamannya mature itu ibaratnya pertumbuhannya udah maksimal sekitar 2 bulan. 2 bulan? Oke. 2 bulan dengan catatan nutrisinya terpenuhi semua. Jadi dengan CO2, lampunya juga yang mumpuni, terus filtrasinya juga yang bagus. Oh, oke. Nah untuk pergantian air, gue mau tanya nih, karena banyak juga mungkin teman-teman yang punya aquascape atau mungkin akuarium, ada yang salah juga nih, giliran dia airnya diganti, kayaknya mati semua kelar nih. Nah ini hasil yang seharusnya itu tuh diganti airnya berapa lama sekali, terus proporsional air itu berapa? Untuk aquascape kita biasanya 1 minggu atau 2 minggu sekali kita ganti air. Ganti air itu sekali nanti bersihin, maintenance, bersihin lumut, bersihin kaca, maksimal itu setengah dari akuarium itu udah maksimal. Biasanya Jadi, kita malah cuma 1/4 doang. Jadi tinggalin air lamanya dia ya? Iya, ditinggalin. Oh, Jadi nggak boleh sampai full habis. Nanti juga ikannya bisa kehabisan oksigen kalau sampai. Tuh kan berarti jangan sampai habis. Ini salah satu tips yang harus teman-teman juga note gitu ya. Kalau punya aquascape ataupun akuarium, airnya jangan dikuras semua ya kan. Ikannya mati semua, kelar. Oke, kita move ke sebelah sini. Nah, ini konsepnya gimana kok? Ini sama temanya Iwagumi juga, cuman kita pemakaiannya cuma satu jenis tanaman, jadi mini headgrass. Gitu. Nah, ini boleh dibilang kondisinya gimana? Udah jadi apa 3/4 apa Setengah jalan. setengah jalan ya? Kalau ini setengah jalan, jadi karena belum ngarepet semua, nanti sekitar 1 bulan lagi akan full ini tanamannya, full semua menutupi pasir. Keren. Udah sabar kan? Penasaran nggak? Jadi ini yang tanaman-tanaman rumput-rumput ini yang masih kayak jarang-jarang gitu ya, masih carang-carang gitu, nanti akan merambat sendiri dan dia akan bentuk karpet sendiri kok ya. Iya. Jadi memang, nah untuk kayak material, untuk kayak pasir-pasirnya gini dia khusus juga ya? Iya, penting. Kalau ini namanya soil. Jadi soil itu memang media tanam khusus di aquascape dan itu sudah ada nutrisinya dan mengubah pH air juga. Jadi lebih baik untuk tanamannya. Jadi untuk teman-teman yang mau buat aquascape, usahakan media tanamnya soil. Soil? Iya. Dengar-dengar lo juga punya brand juga? Iya. Boleh Kita punya sebentar. Jadi teman-teman kalau ketika mau buat aquascape jangan sembarangan bahan material tanahnya gitu ya, atau material-material lainnya. Nah, Koko nih punya formula nih, bahkan baru launching nih bro. Kita coba pengen gali ya. Jadi Nah, ini apa nih kok? ini namanya media tanam soil. Jadi ini produk kita sendiri, mereknya Nusa Soil. Gitu. Kalau kita Ini yang warnanya hitam ini? Iya betul. Oke, warna hitam kayak gini yang bulat-bulat. Ini media tanam khusus aquascape. Kalau Nusa kita ada 2 jenis, ada yang normal size sama yang powder size. Kalau mau main yang karpet kayak gini, tanaman karpet, mini headgrass, Monte Carlo, lebih baik pakai yang powder. Powder. Karena lebih cepat mengikat tanaman, mengikat akar tanaman. Oke. Nah ini salah satunya. Selain Nusa nih sebelahnya apa nih? Yang sebelahnya ini base substrat bunga bakteri. Bunga bakteri ini kayak gimana bentuknya? Kayak Dia lebih kayak batu-batu apung. Jadi bahan dasarnya itu sebenarnya batu apung. Tapi kita olah lagi dan nutribakter ini sudah ada nutrisinya. Jadi tanpa perlu dasar pun memakai nutribakter dan Nusa Soil itu udah mencukupi nutrisi dari untuk tanaman itu. tuh kan teman-teman, berarti ini mematahkan paradigma kalau aquascape itu ribet, ternyata gampang ya.
kalau kita udah tahu yang pasti gitu, jangan asal pasang gitu ya di material aquascape, karena memang sentuhannya kayak sentuhan seni gitu ya. Ibarat kata melukis, nah gue bisa bilang nih, lo ini salah satu pelukis kok, karena lo bisa menggambarkan apa ya, kayak ikan, tanaman ini dengan sempurna gitu tatanan-nya. Nah ini gue ngobrol tadi, mudah-mudahan teman-teman bisa jadi salah satu edukasi, ya, knowledge yang mau bikin aquascape. Oke, next kok. Kita mau ke sebelah sini. Wah, jadi kayaknya masih kosong nih. Ini calon konsep apa nih nanti? Kalau ini kita mau bikin duck style, sekalian mau membuktikan dari produk-produk kita. Jadi ini udah memakai Nutribacter yang tadi, rumah bakteri dan soil. Nanti kita akan update dalam 1 bulan. Rencananya hari ini akan ditanam karena udah mulai proses cycling nih, supaya bakterinya tumbuh dulu. Tapi hari ini akan ditanam, nanti akan kita lihat prosesnya dalam 1 bulan pertumbuhan tanamannya seperti apa. Oke. Jadi bulan depan nanti kita akan coba liput lagi dari progresnya seperti apa ya. Penasaran karena konsepnya masih kosong nih ya. Oke, dan yang di sebelah sini nih yang paling gate terakhir yang kosong ya. Ini kayaknya hutan belantara ya kok ya? Iya, ini temanya natural juga, cuman lebih ini aja, lebih berantakan. Ini salah satu contoh jika tanaman nggak pakai CO2. Jadi pertumbuhan tanamannya itu kurang maksimal, seperti hidropotennya agak mengecil, terus agak memanjang, sama rotala di belakangnya juga, tanaman yang di belakang juga batang-batangnya mengecil gitu. Nah ini tanpa CO2, jadi teman-teman kalau emang mau membuat aquascape, lebih baik memakai CO2 karena itu wajib, nutrisi paling penting untuk aquascape. Terutama untuk tanamannya ya? Terutama untuk tanaman. Oke, luar biasa. Nah kalau yang sebelah kanan sini ini kan ibarat kata stok isiannya gitu ya? Ini tanaman-tanamannya apa aja nih kok? Ini kalau ini namanya Lobelia cardinalis. Oke. Lobelia cardinalis itu yang di belakang itu Myriophyllum. Ya. Terus yang di sini itu Hygrophila salicifolia. Nah ini Arcuata. Namanya susah ya? Iya, namanya semuanya nama Latin sih. Nama Latin. Maria Mercedes nggak deh? Maria Mercedes kayaknya belum ada. Ini ikannya? Iya, ini ikan, tanaman juga. Nah, bisa lihat stock shoot yuk. Nah, ini ikan. Ini kopi ya, tapi terlalu gede juga sih kalau untuk aquascape ya. Iya. Nah, ini ikan-ikan nih. Gue juga pakai ikan neon nih. Ini ikan neon nih kok ya? Iya, ada neon, ada amandae. Kalau ini yang amandae. Jadi untuk di aquascape bagusnya sih memang bukan ikan-ikan besar ya? Bagusnya bukan ikan besar. Kalaupun